Kalau kajian tentang syariat puasa, tentang zakat, tentang ibadah sholat, saya kira banyak sudah kita lakukan. Tapi yang tidak kalah penting bagi kita adalah menyiapkan hati kita, jiwa kita, mental kita. Ketika Ramadan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat yang sama kita juga harus memperbaiki hubungan muamalah kita, hubungan sosial kita, hablum minan nas kita. Jangan sampai ketika Ramadan datang kita ingin khusyuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, tapi hati kita masih terganggu dengan hubungan kita terhadap sesama manusia. Dalam salah satu hadis yang populer, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu tidak siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya 1 rupiah pun, kalau di sana 1 dirham pun, itu orang yang bangkrut. Wala mata', enggak punya barang berharga lagi di rumahnya, itu orang yang bangkrut. Kata Nabi, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada." Kata Nabi, orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika datang menghadap Allah di hari akhir, di hari kiamat, di hari pembalasan nanti, orang datang kepada Allah, dia datang penuh dengan pahala sholat. Pahala sholatnya banyak, rajin sholatnya, tarawih tidak pernah bolong, tahajudnya juga banyak. Wasyamin, bawa pahala puasa, puasa wajibnya rajin, puasa sunnahnya rajin. Wazakatin, bayar zakatnya juga rajin. Tetapi dia datang kepada Allah dengan segala macam pahala yang melimpah itu, pada saat yang bersamaan dia punya dosa kepada sesamanya. Dia pernah menuduh orang lain berbuat sesuatu yang tidak benar. Menuduh itu artinya tanpa bukti dan tidak pada tempatnya. Dia pernah memakan harta orang lain secara tidak benar, tidak melakukan transaksi, atau kalaupun transaksinya bohong. Harganya sekian dinaikkan berkali-lipat sehingga orang rugi. Dia makan hak orang lain atau pinjam orang lain tapi tidak mengembalikan. Dia pernah menumpahkan darah, membunuh orang lain, baik membunuh secara langsung atau tidak langsung. Fayu'ta hadza bihasanatihi. Lalu untuk menutupi dosa kepada sesama manusianya itu, maka ditebuslah dengan pahala yang dia bawa. Pahala sholatnya dia kasih kepada orang yang sering dia bohongin. Pahala sholat sunnahnya diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti hatinya. Pahala puasanya diberikan kepada orang yang pernah dia hutang di dunia tidak pernah dibayar. Pahala zakatnya diberikan kepada orang yang dia pernah aniaya. Aniaya itu bisa secara fisik, secara verbal, secara mental, macam-macam. Pahala, semuanya pahala diberikan kepada orang yang pernah dia rugikan hidupnya di dunia. Sehingga habis pahalanya itu. Puasa, sholat, zakat, haji, puasa, yang semua dia bawa penuh, ketika menghadap Allah habis dibagikan untuk menutupi dosanya kepada sesama manusia. Ketika habis pahalanya, masih banyak orang yang nagih
pernah dirugikan di dunia. Lalu bagaimana? Pahalanya sudah habis. Maka dosa orang-orang yang pernah dia rugikan itu akan ditimpakan kepada dirinya. Itu kata Nabi orang yang bangkrut. Jadi puasanya banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak, tapi bangkrut karena terlalu banyak menyakiti orang lain. Nah, ma'asyiral hadirin, karena itu marilah kita sebelum berpuasa kita bersihkan hati kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Salah satu aspek penting dalam hubungan dengan sesama manusia adalah husnudzon, berbaik sangka. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap, manusia itu fi ahsani taqwim, bentuk yang lengkap. Allah berikan kita fisik yang lengkap, Allah berikan kita akal, pikiran, Allah juga berikan kita nafsu. Akal ini mengajarkan kita untuk berpikir, menghayati ciptaan Allah, memikirkan tentang anugerah Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard, Ali Imran 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Allah ciptakan pikiran pada kita dan kita diajarkan oleh Allah dalam silih bergantinya siang dan malam. Allah jadikan tanda-tanda bagi orang-orang yang punya kemampuan berfikir yang mendalam dan tinggi. Siapa itu mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab, orang yang senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berfikir tentang alam raya ini, berpikir tentang ciptaan Allah. Lalu dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ya Allah, Kau tidak ciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Jadi kita diberikan akal untuk berfikir. Berfikir tentang alam, berfikir tentang seluruh anugerah Allah. Dengan kemampuan berfikir itu kita menemukan banyak hal, menggali rahasia-rahasia Allah. Teknologi ini hadir karena kemampuan berfikir yang Allah anugerahkan. Bangunan masjid ini kokoh puluhan tahun itu karena dari kemampuan berfikir yang kemudian dilakukan kajian, diimplementasikan dalam bentuk bangunan. Kalau bikin bangunan tanpa berfikir, tanpa ilmu, sebentar saja rontok, rubuh. Orang awam, orang yang tidak paham struktur melihat bangunan itu kokoh, hanya melihat atasnya saja, tidak tahu padahal di bawahnya ini pasti pondasinya kuat. Tidak kelihatan, tapi orang yang berfikir tahu bangunan itu bisa kokoh, kena angin, hujan, panas tidak runtuh karena ada pondasinya. Pondasinya kuat. Kalau tidak ada pondasinya tidak bisa. Nah, kita berfikir. Di samping kemampuan berfikir, Allah juga anugerahkan kita dengan nafsu. Lengkap manusia akal dengan nafsu. Nafsu itu membuat kita punya gairah hidup. Nafsu kepada lawan jenis itu membuat kita punya gairah hidup, punya keturunan. Nafsu untuk makan itu membuat kita punya gairah hidup. Nafsu untuk hidup nyaman, hidup enak, menikmati yang nikmat-nikmat itu membuat kita punya gairah hidup. Dan orang banyak menciptakan sesuatu karena keinginan untuk menikmati hidup itu. Tapi kita diajarkan pula untuk dalam Ramadan mengasah akal kita
dan mengendalikan nafsu kita. Dengan nafsu itulah kita juga menjalin, dengan akal dan nafsu itulah kita menjalin hubungan kita dengan sesama manusia. Kadang-kadang ada emosi ketika kita berhubungan dengan sesama manusia. Ada rasa senang, ada rasa sayang, tapi juga ada rasa benci, ada rasa kesel gitu. Jadi kadang-kadang bercampur aduk emosi itu. Nah, karena itu Allah ingatkan dalam Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah ciptakan kita dengan beragam suku bangsa. Kita diciptakan berbeda laki dan perempuan. Diciptakan berbeda suku bangsanya. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Untuk tahu satu sama lain. Untuk mengerti satu sama lain. Mengenal itu kan bukan hanya tahu nama, tapi juga tahu karakter. Itu artinya Allah ciptakan perbedaan. Kalau sama, semua orang sama, itu tidak perlu perkenalan karena sama semua. Tapi ini orang berbeda. Karena perbedaan itulah perlu saling mengenal. Laki perempuan perlu saling mengenal, berbeda suku bangsa, berbeda etnis, perlu saling mengenal. Tapi menariknya Allah katakan di situ, yang Allah suka itu bukan suku bangsa tertentu, bukan jenis kelamin tertentu. Yang Allah suka itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah suka adalah orang yang paling bertakwa. Bertakwa itu ketika hubungan, ini kan konteksnya hubungan dengan sesama manusia, li ta'arufu tadi. Maka bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah ketika menjalani hubungan dengan sesama manusia itu. Takut untuk menyakiti orang lain. Takut untuk menyinggung perasaan orang lain. Takut untuk merugikan hak orang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, tetapi ya karena manusia tadi dilengkapi dengan akal dan dilengkapi dengan nafsu, kadang-kadang nafsu kita menggiring kita kepada hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat orang yang berbeda, mungkin kita menganggap rendah orang itu. Mohon maaf, kadang-kadang kita suka menganggap rendah orang dari suku tertentu. Kita menganggap rendah orang dengan profesi tertentu. Kita menganggap kadang-kadang ya, na'udzubillah, kita menganggap rendah orang yang mungkin kemampuan intelektualnya di bawah kita. Dan perbedaan-perbedaan itu kadang-kadang bisa menimbulkan perselisihan. Nah, perbedaannya kan banyak. Tadi perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku bangsa. Setelah kita menggunakan akal dan menggunakan nafsu, perbedaannya lebih banyak lagi. Perbedaan selera. Ini bangun masjid, catnya warna apa baiknya? Satu warna hijau, seperti warna sorbannya Nabi. Satu warna kuning, biar cerah. Satu pengen warna biru, menunjukkan langit yang tanpa batas. Satu pengen warna merah, menunjukkan kegagahan. Ada yang pengen warna putih, menunjukkan kesucian. Perbedaan itu terjadi. Kalau disikapi dengan arif, dengan bijak, maka perbedaan itu menjadi anugerah dari Allah yang bisa menjembatani hubungan yang berbeda itu. Tapi kalau tidak, bisa jadi perselisihan. Bangun masjid rame-rame, ngumpulin dana susah-susah, begitu ngirih urusan cat warna masjid, ngambek. Saya warnanya maunya biru, kalau gak biru saya gak mau sholat di situ. Akan celaka. Akhirnya dimusuhin panitia gara-gara warnanya gak dipilih. Kemudian hubungannya dari itu. Nah, perbedaan itu kalau tidak disebut dengan arif bisa menjadi perselisihan. Perselisihan itu bisa menjadi permusuhan. Karena itu kita diingatkan ketika mau berselisih,
Ketika mau berbeda, diingatkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi kalau ada perselisihan, ada perbedaan, ada yang mungkin kadang meruncing gitu ya. Ingatkan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kepada hablillah, tali yang diikat oleh Allah. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dulu kita sudah pernah pecah, bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Allah rekatkan hati kita. Lalu Allah jadikan kita bersaudara karena nikmat Allah. Nah, persaudaraan ini tidak boleh pecah. Tidak boleh. Salah satunya adalah dengan memperbanyak husnuzan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni. Jauhilah kebanyakan prasangka. Prasangka di sini prasangka yang buruk. Prasangka, dugaan ada yang baik, ada yang buruk. Yang disuruh dijauhkan oleh Allah adalah prasangka yang buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni its. Karena sebagian dzan, sebagian prasangka itu dosa. Yang dosa itu adalah prasangka yang buruk. Al-dzan, kata ulama itu ada dua. Di samping baik dan buruk, pertama ada dzan kita kepada Allah. Prasangka kita kepada Allah. Kita harus selalu husnuzan kepada Allah. Prasangka baik kepada Allah. Kadang-kadang kita dapat ujian, kita dapat cobaan, lelah dengan ujian dan cobaan itu. Seolah-olah Allah menghukum kita jauh dari rahmat Allah. Ini penting sekali untuk kita ajarkan ke generasi muda kita, Bapak, Saudara sekalian. Saya punya kisah sedikit saja, personal ini sifatnya. Anak saya perempuan, satu ketika punya keinginan di sekolahnya, ingin jadi pengurus OSIS. Himmahnya kuat sekali ingin jadi pengurus OSIS, karena dia merasa dengan jadi pengurus OSIS itu dia bisa berbuat banyak buat teman-temannya. Ingin memajukan sekolahnya, kira-kira gitu, punya cita-cita yang. Dan di sekolahnya itu ada seleksi untuk jadi pengurus OSIS, nggak sembarangan orang bisa jadi. Ada seleksi nilainya, ada seleksi kepribadiannya, aktivitasnya, kesopanannya dan lain-lain, seleksi. Singkat cerita tidak lulus, anak saya nggak terpilih jadi pengurus OSIS. Padahal kalau jadi pengurus OSIS itu dia bisa memperoleh silver atau gold medal dari sekolahnya. Itu medali yang nanti ketika kelulusan itu diberikan, wah itu berharga sekali. Dan itu harus dikerjakan, ditabung ketika sekolah itu. Macam-macam cara mendapat medali, tapi salah satu caranya adalah dengan cara menjadi pengurus OSIS itu. Begitu gagal, nggak jadi pengurus, kecewa betul. Sakit betul. Apalagi setiap hari lihat temennya yang kemudian jadi pakai seragam pengurus OSIS itu, sakit hati betul. Kenapa aku tidak terpilih? Aku lebih baik dari dia. Kenapa dia yang terpilih? Kenapa aku tidak? Saya katakan sabar. Allah punya pilihan yang lebih baik buat kamu. Ya namanya anak-anak, ya remaja lagi emosi. Apa pilihan yang terbaik buat saya? Saya tuh pengennya jadi pengurus OSIS, tapi nggak dapat. Berarti mungkin aku tidak baik. Kecewa. Saya bilang sabar. Pasti Allah punya jalan. Pasti Allah, kalau kita sudah berikhtiar sungguh-sungguh,
kita sudah melakukan apa yang kita ingin capai dengan usaha yang sungguh-sungguh, pasti Allah akan berikan hasil yang terbaik buat kita. Ya buktinya mana katanya? Saya ingin sungguh-sungguh jadi pengurus OSIS, nggak terpilih. Berarti Allah punya rencana lain buat kamu. Apa rencana Allah? Ya kita tidak tahu. Tunggu saja, jalani aja hidup, jalani peran dengan sebaik-baiknya. Jadilah pelajar yang tetap sungguh-sungguh, tetap belajar dengan baik, tetap taat aturan, tetap mengikuti apa yang dia ajarkan di sekolah. Dia lakukan itu. 1 semester kemudian, dia ditawarkan oleh gurunya untuk ikut kelompok studi, dan dia memang sudah ikut. Kelompok studi yang dia ikuti ditawarkan untuk ikut presentasi, kompetisi, dan tidak tanggung-tanggung. Presentasinya, kompetisinya di Taiwan, di luar negeri. Terpilih dia. Karena dianggap ketika ikut study club itu rajin, ikut bisa menjelaskan. Diajak ikut kompetisi, berangkat ke Taiwan. Seminggu. Di Taiwan dapat juara. Ya, juaranya kelompok sih. Balik ke sekolah, pulang lapor ke kepala sekolahnya. Tim yang berangkat ke Taiwan dapat gold medal. Nangis dia. Nangis. Pulang, lapor ke kepala sekolah, lapor ke ketua yayasan, dikasih medali emas. Karena sudah mengharumkan nama sekolah, bahkan nama negara di luar negeri. Dapat emas. Bayangkan kawan-kawannya yang masih jadi pengurus OSIS, belum selesai jadi pengurus OSIS, dia sudah kembali dapat medali emas. Itu saya bilang janji Allah. Itu rahasia Allah. Kalau kita sudah ikhtiar dengan sungguh-sungguh, kita sudah lakukan apa yang terbaik, maka pasrahkan hasilnya kepada Allah. Mungkin hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, tapi yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Itu husnuzon kita kepada Allah. Jangan remehkan. Kadang-kadang kita tidak tahu, kita menginginkan sesuatu, kita minta sesuatu, kita berdoa terus kepada Allah, Allah nggak kasih. Berarti Allah pilih jalan yang lain buat kita, bukan yang itu. Tetap husnuzon kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua adalah husnuzon kepada Allah. Yang kedua adalah husnuzon kepada sesama manusia. Terkadang kita jangankan kepada orang lain ya, sama keluarga kita sendiri, suami istri, itu kadang-kadang suka ada zon juga, suka ada dugaan-dugaan buruk. Walaupun kita tentu saja mengabaikan itu, tapi mungkin bapak-bapak tidak tahu, tapi kalau ibu-ibu sebagian mungkin tahu yang lagi rame itu cerita tentang layangan putus. Wah, itu kan soal zon itu. Karena prasangka istri terhadap suaminya terlalu baik atau terlalu buruk, akhirnya terjadilah peristiwa itu. Itu kan rekayasa skenario namanya ya. Akhirnya gara-gara nonton itu, istri-istri tidak ada yang mau husnuzon sama suami lagi, suuzon terus. Curiga terus. Suami kemana aja dicurigai. Tapi saya yakin di sini sih, karena jamaah subuh Al-Muharram pasti tidak begitu. Tapi hubungan antar sama manusia pasti dibumbui dengan praduga itu. Nah, kadang-kadang kita mudah terpengaruh untuk membenci seseorang atau membenci sekelompok, membenci golongan lain, membenci orang yang berbeda karena kita tidak melakukan verifikasi. Sekarang ini kan media sosial gencar sekali, banyak sekali. WhatsApp berseliweran, diomonginlah si ini begini, si itu begitu. Langsung gara-gara baca WhatsApp itu tanpa kita tabayun, tanpa kita verifikasi, langsung menuduh. Sudah banyak kejadian tuh, peristiwa terjadi gara-gara WhatsApp. Bisa tawuran antar kampung gara-gara WhatsApp. Jadi karena tidak mau memverifikasi, tidak tabayun, jadi benci, jadi suuzon. Bisa juga karena kita tahu seseorang itu punya kesalahan. Padahal kita tahu sendiri, kita ini manusia pasti tidak lepas dari salah. Tapi ketika kesalahan itu dilakukan oleh orang lain, bisa bencinya terus-terusan itu. Apalagi sekarang Pak, dengan YouTube, waduh YouTube itu kasihan. Saya makanya agak
Tidak terlalu berani untuk ngomong di YouTube, punya channel sendiri itu saya tidak berani, karena ketika kita ngomong di YouTube itu tidak semua orang yang nonton itu suka. Ada aja orang cari-cari kesalahan. Ada aja ustadz yang terkenal saja itu bisa dicari-cari kesalahannya. Salah baca ayat, keliru sedikit, wah langsung dihujat oleh netizen. Salah ngucap saja, langsung dihujat oleh netizen. Padahal itu kesalahan ya manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ustadz sekalipun manusia, tidak sempurna. Nah kadang-kadang karena seseorang melakukan kesalahan yang kita tidak suka, lalu seumur hidup kita benci kepada orang itu. Kenapa? Jadi begitu dia ngomong karena kesalahan itu, begitu dia ngomong, pasti punya niat buruk. Pasti ingin sesuatu. Pasti begini. Suuzon. Padahal seburuk-buruknya orang, pasti dia punya kebaikan. Sejahat-jahatnya orang, pasti hati kecilnya punya kebaikan. Nah, jadi kadang-kadang kesalahan orang itu membuat kita jadi benci. Jadi begitu salah, sekali salah, terus-terusan kita berprasangka salah. Memang kadang-kadang kan kalau orang, apalagi kalau kesalahannya berulang-ulang ya, kesalahan berulang-ulang, jadi seolah-olah tidak punya peluang untuk kebaikan. Nah kadang-kadang kita juga bisa benci kepada seorang karena propaganda, karena kampanye hitam, karena iklan yang tidak benar. Ibu-ibu kadang bisa benci sama seorang artis gara-gara di sinetron dia memerankan peran yang antagonis. Perannya jadi orang yang jutek, judes, jahat. Itu perannya dimainkan dengan baik. Gara-gara peran itu nanti ibu-ibu ketemu di mall, ketemu di pasar, ketemu orang itu langsung dimarah-marahin. Padahal itu peran. Tapi kadang-kadang ada yang propaganda. Ya propaganda itu bisa macam-macam. Kadang-kadang pemilihan RT, pemilihan RW itu juga ada propaganda. Mengagungkan seseorang, menjelekkan yang lain. Dan kadang-kadang sesama kontestan itu saling menjelekkan. Ada kampanye negatif, ada kampanye hitam. Nah orang awam itu begitu dengar si A dikuliti, cari-cari kesalahannya, termakan oleh propaganda, membela si B, maka A terus dimusuhi. Kadang-kadang bisa terjadi di lingkungan kita. Ada seorang yang telah divonis melakukan kesalahan, beredarlah WhatsApp gitu. Semoga semua orang membenci orang itu. Nah kadang-kadang kita termakan oleh propaganda sehingga bisa suuzon, berlebihan kepada orang lain. Nah ini yang menyebabkan terjadinya suuzon, buruk sangka terhadap orang lain. Nah mari masyarakat hadirin kita bersihkan, apalagi sesama muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalau sesama muslim kita kedepankan i'tisam, kita kedepankan prasangka baik. Untuk apa? I'tasimu bihablillah. Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Ingat dulu Allah telah menjadikan kita bermusuhan. Ingat dulu betapa kita susah hidup di masa penjajahan. Mungkin kita tahu sejarahnya. Susah. Tapi fa'allafa baina qulubikum, Allah rekatkan kita menjadi satu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita jadi bersaudara karena nikmat Allah. Lalu setelah jadi saudara sesama muslim, Allah jadikan kita bersaudara dengan iman. Lalu gara-gara tadi kebencian, gara-gara propaganda, gara-gara tidak tabayun, muncul suuzon itu. Karena itu kita untuk bisa merekatkan kembali kalau ada, kita husnuzon. Bagaimana husnuzon itu? Husnuzon itu bisa kita lakukan dengan mengedepankan prasangka yang baik. Kalau ada orang melakukan kesalahan, kalau bisa kita ingatkan baik-baik. Kalau tidak, kita husnuzon saja, memang itu kesalahan, bukan sesuatu yang ingin dia sengaja lakukan. Kita terbuka terhadap perbedaan. Mungkin memang beda pandangan,
Mungkin memang beda penafsiran, mungkin beda cara menyampaikan, tapi kita yakin kalau dia sesama muslim dan dia muslim yang taat, kita yakin maksudnya baik. Jangan peruncing perbedaan. Lalu kita kedepankan persamaan dan kedamaian. Kalau itu sama-sama muslim pasti punya persamaan. Perbedaannya ada mungkin, tapi pasti punya kesamaan. Pasti kita bisa berdialog dengan baik, bisa berdiskusi dengan baik. Jangan saling hujat di media, saling hujat di grup WhatsApp sehingga terjadi permusuhan. Yang kita maafkan, kalau orang itu salah, ya kita maafkan. Kalau salahnya kepada Allah, biarkan dia bertaubat. Ingatkan boleh, tapi jangan paksa orang untuk bertaubat. Tapi ingatkan saja, kamu salah. Tapi kalau dia mengatakan dia merasa tidak salah, ya sudah, kita sudah ingatkan. Jangan terjebak pada kesalahan atau dosa yang orang lain lakukan. Orang lain punya kesalahan, orang lain punya dosa. Kita punya kesalahan, kita tetap punya dosa. Kita tidak ingin kesalahan kita, dosa kita Allah buka di hadapan publik. Kita tidak ingin dosa kita, Pak, kalau Allah buka dosa kita dari muda, kesalahan kita, mungkin teman sebelah kita nggak mau duduk dekat kita. Mungkin benci, mungkin jijik, mungkin. Tapi Allah tutupi aib kita. Nah, Allah sudah tutupi aib kita. Kenapa kita bongkar aib saudara kita? Kan kita nggak bersyukur. Nah, kalau ada orang punya kesalahan, jangan sebarkan kesalahan itu biar orang lain tahu semua. Biar orang lain tahu semua bahwa dia begini. Nah, kita menebarkan suudzon lagi. Untuk husnuzon, kita maafkan kesalahan itu. Kalau ada orang lain melakukan kesalahan, ingatkan, maafkan, dan jangan jadikan kesalahannya itu alat untuk kita terus-terusan membenci. Sakit hati kita. Jangan terjebak pada sisi negatif seorang. Balik. Oke, dia mungkin punya kesalahan. Tapi adakah kebaikan yang dia miliki? Pasti ada kebaikan. Kalau kita tidak menemukan kebaikan pada diri seseorang, yang kita temukan hanya kejahatan, kesalahan saja, jangan-jangan pikiran kita, hati kita sudah ditutupi oleh kebencian terhadap orang itu. Karena kebaikannya nggak kelihatan sama kita. Dan kalau itu terjadi sama pasangan, itu bahaya. Bapak hati-hati saudara sekalian. Kalau kita hanya ngelihat pasangan kita itu negatif terus, nggak ada baik-baiknya, jangan-jangan sudah ada rasa benci. Jangan-jangan. Gimana menghilangkannya? Coba ajak berpikir jernih, cari kebaikannya. Suami kita, istri kita, cari kebaikan. Masa sih nggak ada kebaikannya sama sekali? Pasti ada. Tapi kalau orang yang sudah diliputi benci, emosi, itu pasti orang kelihatan kesalahan. Nah, itu pasti suudzon terus. Tapi untuk bisa husnuzon, coba cari. Pasti ada kebaikan yang dimiliki orang itu sehingga kita tahu ada kebaikan. Sehingga kita bisa menerima, oh ya itu manusia. Nah, karena itu masyarakat hadirin, kita kembali kepada Al-Quran. Allah ciptakan kita bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Terhadap tetangga, keluarga, kita kedepankan prasangka baik. Kalau orang husnuzon, kata para ulama, prasangka baik, hatinya akan tenang. Kemanapun dia pergi akan damai. Tidak diliputi kecemasan dan ketakutan berlebihan. Waspada perlu, tentu perlu, apalagi di Jakarta. Waspada perlu, hati-hati, jangan sampai motor kita dicuri orang, jangan sampai barang kita hilang diambil orang. Waspada, itu bukan suudzon, itu waspada. Karena Nabi juga mengajarkan, ketika orang menambatkan onta di parkir di halaman masjid, ontamu sudah diikat belum? Kita percaya kepada Allah. Jangan, ikat dulu ontamu, baru tawakal. Kita punya kendaraan, hati-hati, waspada tetap perlu, tapi bukan suudzon. Itu berbeda. Nah, mudah-mudahan ma'asyiral hadirin, ini sudah melebihi waktunya. Kita menghadapi Ramadan ini, Allah lapangkan dada kita,
Allah bersihkan hati kita sehingga hubungan kita dengan sesama manusia menjadi baik. Kita perbanyak husnuzon kepada orang sehingga ketika masuk Ramadan kita lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan kita semua. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.